Gue Ipul, selamat bergabung di podcast PSSI Pers Turun Minum. Bicara sepak bola Indonesia memang tidak akan ada habisnya. Kali ini kami akan membahas soal klub licensing yang saat ini sedang hangat diperbincangkan dalam dunia sepak bola tanah air. Kita sudah kedatangan tamu dari pengurus PSSI Pers. Di sini ada Bang Robani sebagai bagian lead bank dan Mas Diego bagian olahraga ya. Selamat datang Bang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar. Alhamdulillah baik. Kita bahas lebih jauh ya soal klub licensing ini ya. Siap. Bang Bani, yang dimaksud klub licensing itu apa sih sebenarnya? Oke. Nah, sebelum bahas apa itu klub licensing, mungkin gue pengen ini dulu ya ngejelasin apa sih kenapa kita bahas ini gitu. Karena kemarin dari yang RUPS LIB itu yang tanggal berapa ya gue lupa ya, bulan lalu apa masih bulan ini gitu ya. Itu LIB mengumumkan bahwa sekarang klub-klub itu harus lolos licensing nasional gitu. Nah, baru habis itu kita bahas apa itu klub licensing. Jadi klub licensing itu adalah untuk mendefinisikan sebuah klub, apakah itu klub profesional. Nah, kita kan arahnya menuju ke sepak bola profesional ya sekarang ya. Nah, di klub licensing itu ada 5 aspek yang bisa menyatakan bahwa klub itu menyandang status profesional. Pertama itu ada masalah legalitas, kedua itu finansial, ketiga itu soal personel, keempat itu infrastruktur, dan 5 sporting ini adalah pembinaan usia muda ya, garis besarnya gitu. Nah, sekarang itu dari yang 5 poin tadi itu banyak turunannya tuh. Dari yang legalitas tadi yang pertama itu klub harus mendeklarasikan bahwa klub itu adalah klub yang diakui sebagai anggota AFC atau diakui sebagai klub di bawah yurisdikasi CAS. CAS itu Badan Arbitrase Olahraga Internasional. Jadi misalnya suatu ketika ada masalah sengketa, klub itu bisa dibawa kasusnya ke lembaga CAS ini. Dan yang di poin legalitas ini ada juga masalah dokumen legal. Jadi klub itu harus punya nama yang terregistrasi, nama populer klub itu, alamat kantor, dan juga ini mengatur soal kepemilikan. Nah, di kepemilikan ini ada larangan nih, memegang penuh atas sebagian klub di kompetisi yang sama. Jadi sebuah klub itu nggak boleh pemiliknya punya kepemilikan lagi di klub lain gitu. Itu nggak boleh, itu dilarang. Atau punya kekuatan atau apapun bentuknya dari klub yang sama. Dan yang masih dari aspek legal ini, klub itu harus punya kontrak pemain. Jadi pemain profesional ya harus punya kontrak gitu kan. Dan yang kedua itu adalah masalah finansial. Finansial itu banyak tuh turunannya juga. Ada revenue, cost operational klub, ticketing, sponsorship. Intinya yang berkaitan dengan bisnis lah gitu. Dengan bisnis yang jadi klub itu juga nggak boleh ada tunggakan gaji segala macam. Jadi kan ya namanya klub profesional kan ya lu cash flow-nya harus bagus lah gitu kan. Nggak boleh ada tunggakan gaji gitu. Dan yang ketiga itu adalah masalah personel. Jadi klub itu harus punya sekretariat, harus punya kantor, harus punya pelatih tim utama, harus punya pelatih tim usia muda gitu. Dan yang keempat infrastruktur. Jadi klub itu harus punya stadion. Karena stadion itu kan aspek utama dari sebuah klub yang main di mana gitu. Ataupun kalau misalnya dia nggak punya stadion resmi yang seperti kebanyakan di Indonesia gitu, dia harus punya menunjukkan kontrak dengan salah satu venue gitu. Ini yang lazim terjadi di Indonesia. Jadi klub itu menyewa stadion ya. Nah, klub itu harus membuktikan ke AFC atau AFC atau PSSI yang menyelenggarakan licensing ini. Jadi dia harus membuktikan dia sudah punya kontrak dengan stadion tertentu yang memenuhi syarat dari PSSI atau AFC ini. Yang kelima itu sporting pembinaan. Jadi klub itu harus punya program pembinaan usia muda gitu. Jadi mungkin kalau di Indonesia itu wujudnya dalam bentuk EPA ya, Elite Pro Academy. Jadi mungkin itu sih 5 aspek itu. Jadi untuk diakui sebagai klub profesional, klub tuh harus punya 5 aspek itu. Berarti di Indonesia sendiri perlahan mulai diseriusin ya untuk klub licensing ini Bang ya? Iya.
Soalnya kan ini sebenarnya club licensing ini adalah sesuatu yang udah dimulai sama FIFA dari tahun 2004 ya. Terus abis itu mulai disosialisasikan ke anggota-anggotanya. Kayak contohnya di UEFA tuh bahkan dari 2004 mereka udah implementasiin. Terus akhirnya diadopsi juga sama AFC tahun 2011. Nah ini tuh semacam regulasi untuk sebagai persyaratan buat klub-klub peserta masuk dalam sebuah kompetisi. Kayak kalau misalkan diselenggarain sama FIFA, gimana mereka bisa ikut World Club Championship nantinya. Atau kalau diselenggarain sama UEFA, gimana mereka bisa masuk Liga Champions, Europa League, atau UEFA Conference League, atau di AFC ya ikut Champions League. Nah di turunannya lagi di nasional nanti mereka bisa ikut liga masing-masing. Nah kayak seperti yang tadi dibilang sama Bani, ada beberapa aspek tuh, mulai dari legal, personel, infrastruktur, sampai sporting. Nah itu biasanya ada grade-nya masing-masing dari A sampai C biasanya kalau nggak salah ya Ban ya. Biasanya nanti misalkan dari aspek personel, pelatih itu harus lisensi AFC Pro misalkan. Nah itu grade-nya A misalnya. Jadi grade A itu istilahnya wajib. Kalau grade B istilahnya itu kalau nggak dipenuhin nggak apa-apa, tapi kalau dipenuhin ini bagus nilainya. Kalau grade C ini nggak perlu dipenuhin tapi oke lah kalau dipenuhin jadi nilai plus buat klub tersebut. Nah ini yang harus dipenuhin sama klub-klub sebelum mereka nantinya masuk ke kompetisi. Jadi ini jadi salah satu persyaratan dan ini udah mulai sama PSSI juga mulai dari musim lalu ya Ban ya. Dan tahun ini rencananya akan diteruskan lagi. Untuk bicara klub lisensi sendiri, ada nggak sih Bang percontohan kita gitu, atau negara mana yang sukses menjalankan program ini sehingga kita bisa ada patokan lah ke sana gitu? Sebenarnya udah ada banyak sih negara-negara yang menerapkan licensing seperti ini. Kayak salah satu contohnya nggak usah jauh-jauh deh, dari negara tetangga kita aja, Singapura itu dari tahun 2011 mereka udah menerapkan club licensing. Thailand juga udah menerapkan, dan salah satu persyaratan di club licensing yang gue tahu dari Thailand itu di aspek sportingnya, setiap klub T1 itu strata tertingginya Liga Thailand itu mereka harus punya akademi, dan klub T1 itu harus ikut di semua level, mulai dari U13, U16, U18 sampai U23 kalau nggak salah. Nah di bawahnya lagi di T2, T3 itu mereka bisa milih, mereka bisa ikut yang U16-nya aja atau bisa ikut yang U16, U18, ada yang bisa ikut di U13 saja, itu mereka bisa milih. Nah itu makanya ketika dilakukan, dibangun regulasi ini penting untuk merangkul semua stakeholder yang ada di dalam sepak bola negara tersebut supaya benar-benar regulasinya ini representatif dan walaupun tinggi standarnya tapi bisa dicapai sama klub-klub itu. Mungkin dari Bani ada contoh yang lebih perfect lagi kali ya. Jepang lah pasti ya. Jepang. Jadi Jepang itu kalau ngambil contoh, jadi mereka itu pertama kali menyelenggarakan kompetisi profesional tahun 93. Tahun 93 J-League musim profesional pertama. Jadi sebelumnya kan mereka kompetisi amatir tuh, Japan Soccer League. Kalau di Indonesia tuh ibaratnya perserikatan dulu. Perserikatan, terus masuk ke Liga Indonesia, penggabungan antara perserikatan dan Galtama gitu kan. Kalau di Jepang itu Japan Soccer League. Jadi Japan Soccer League dulu itu klub-klub korporasi. Jadi misalnya ada yang ingat klub pemain Indonesia pertama yang gabung klub Jepang kan si Ricky Akobi tuh ya. Itu klubnya Matsushita kan. Nah, jadi klub Jepang tuh dulu klub-klub korporasi. Kayak Matsushita gitu ya, kayak Galtama gitu. Di Indonesia kan Semen Padang gitu. Perusahaan-perusahaan gitu. Nah, sama JFA diregulasi tuh. Lu misalnya mau masuk profesional nggak bisa lagi menyematkan nama perusahaan. Lu harus milih lokasi sebagai kandang lu, jadi home base-nya. Jadi Matsushita tadi kan akhirnya dia kan basisnya di Osaka ya. Jadi akhirnya mereka ganti nama jadi Gamba Osaka gitu. Itu salah satu hal yang diregulasi sama J-League gitu. Mereka harus gue nggak bisa ngerinci apa aja syarat-syaratnya gitu ya untuk yang licensing J-League ini. Cuman yang jelas mereka itu sangat tegas. Jadi waktu Japan Soccer League yang amatir itu ada 12 klub. Ada 12 klub.
Tapi waktu beralih ke profesional ke J-League tahun 93 itu cuma 10 klub yang ikut. Kenapa cuma 10 klub? Karena 2 nggak lolos licensing gitu. Jadi menurut gua sepak bola Jepang bisa maju seperti sekarang tuh itu karena penerapan licensing yang sangat ketat. Sangat ketat. Jadi misalnya Indonesia gitu ya, misalnya mau ngikutin Jepang gitu ya, ya mungkin harus menerapkan licensing yang ini yang secara ketat gitu. Jadi ibaratnya kita tuh di satu aspek ini ya, di satu aspek masalah licensing ini, kita udah ketinggalan 30 tahun lama Jepang. Makanya kualitasnya sangat jauh. Dan kalau nggak salah, klub licensing ini termasuk di program 100 tahun sepak bola Jepang itu ya? 100 year vision namanya, tapi gua nggak tahu definisi artinya 100 years itu, 100 tahun itu. Cuman kayaknya mereka tuh pengen ngeprogram gimana sepak bola Jepang ke 100 tahun ke depan gitu. Yang gue tangkap sih itu dari programnya licensing J-League. Berarti untuk klub licensing ini emang harus manfaatnya itu jangka panjang bang ya? Betul. Iya. Miskin berat bang ya? Iya karena ya lu mau menjalankan sepak bola profesional, ya klubnya harus dipaksa untuk profesional gitu. Jangan ada lagi masalah. Kalau misalnya diterapkan secara ketat, nggak ada lagi tuh masalah tunggakan gaji pemain. Karena kan tadi ada aspek finansial tadi tuh. Enggak, kalau misalnya ketat ya. Kalau untuk sejauh ini di sepak bola kita gimana nih bang? Untuk penerapan itu bang, yang telah dijalani di PSSI sendiri? Gue udah dengar masalah klub licensing ini dari tahun 2008 kalau nggak salah. Waktu itu Indonesia peralihan tuh dari divisi utama ke Liga Jarum. Ke Liga Jarum waktu itu mulai di zamannya ketum PSSI Nurdin Halid. Itu sebenarnya ini tuh 5 aspek ini udah sering dibahas. Cuman entah kenapa nggak pernah tegas gitu penerapannya. Jadi ibaratnya ada kompromi terus. Klub yang nggak lolos lisensi tetap aja bisa ikut gitu. Nah akhirnya sekarang nih gue mulai kemarin tuh yang di RUPS LIB, mulai serius nih LIB sama PSSI untuk menerapkan ini sampai klub yang nggak lolos lisensi itu harus diremedial kan. Kemarin itu yang lolos licensing yang level nasional ya. Jadi sekarang ada level AFC sama level nasional. Yang nasional itu yang lolos itu 10 klub, cuman karena 2 degradasi, Rans sama Persikabo kalau nggak salah itu dua itu dapat, cuman mereka degradasi akhirnya dihitung cuma 8, jadi artinya masih ada sisa 10 klub lagi nih yang belum lolos lisensi, termasuk 3 yang degradasi, yang promosi, yang 3 yang promosi. Itu gue belum tahu update-nya gimana, apakah mereka sudah memenuhi, karena LIB itu mewajibkan sekarang harus lolos lisensi dan mereka pakai sistem remedial sekarang. Jadi akan terus ditunggu sampai mereka lolos sampai liga digelar lah gitu. Jadi menurut gue ini adalah angin segar lah gitu buat sepak bola Indonesia untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dan lagi-lagi kalau kita berkaca dari yang tadi Bani sebutin di Jepang ya, kayak dalam visi 100 tahun itu, mereka ingin dalam 100 tahun itu ada berapa ribu klub profesional gitu yang muncul dari Jepang. Oleh karena itu lisensi ini benar-benar diterapkan dari J1, J2, J3 sampai di bawah-bawahnya lagi. Nah makanya ketika kadang ada yang promosi dari J4 ke J3 tapi lisensinya nggak lolos, nggak boleh ikut. Karena mereka pengen benar-benar klub ini dari bawah dibangun profesionalnya gitu, nggak seujuk-ujuk naik ke J1 terus ntar tiba-tiba ada permasalahan keuangan atau manajemen. Karena pada intinya klub licensing ini adalah bagaimana membangun good governance dalam sebuah klub, tata kelola yang baik itu secara manajemen, secara pembinaan sepak bola, dan juga kontribusi mereka ke masyarakat itu juga termasuk dalam licensing ini. Sehingga klub sepak bola ini kalau di Jerman ya istilahnya menjadi satu alat untuk membangun masyarakat. Bukan cuma dari aspek sepak bolanya aja mereka menuju Liga Champion misalkan atau seperti apa, tapi mereka berkontribusi kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu licensing ini harus betul-betul bisa diterapkan secara tegas dan secara konsisten. Kalau kita berkaca juga ke negara-negara tetangga kita, dari musim ke musim mereka tuh persyaratannya makin ketat terus. Kayak misalkan infrastruktur yang tadinya boleh klub T1 di Thailand misalkan kapasitas stadionnya cuma 5.000, musim depan nggak bisa, musim depan harus sudah 10.000. Begitu terus. Nah harapannya di Indonesia juga bisa ikut seperti itu kalau kita bisa terapin secara tegas. Jadi nggak ada lagi tuh ntar tiba-tiba
kayak berapa musim yang lalu ada klub yang kekurangan dana untuk travel perjalanan away kemana gitu. Itu kan sayang banget gitu di kasta teratas Liga Indonesia, tapi kok tata kelolanya kayak tim amatir gitu. Berarti dengan adanya klub ini berarti perlu nggak sih? Berarti harus ada pendampingan dan pemantauan secara berkala ya berarti ya? Iya, kan ALB itu yang di masa remedial ini mereka kan akan mengasistensi lah gitu, ibaratnya apa aja yang kurang dari klub ini untuk bisa lolos gitu. Misalnya aspek finansialnya itu akan diasistensi sama ALB gitu. Tapi menurut sebenarnya ya yang sekarang ini masih kompromi sih menurut gua, belum terlalu ketat ya gitu. Mungkin akan lebih ketatnya lagi di musim depan, kayak gua denger tuh yang di RUPS itu yang di Rut Pak Ferry ya. Pak Ferry bilang musim depan itu akan lebih ketat ke misalnya pemotongan poin gitu. Jadi belum kayak Jepang yang pemotongan uang kontribusi gitu. Jadi klub tuh kayak dipaksa untuk lu harus lolos lisensi gitu. Dari pendapat Bang Mani sendiri kan, dari PSS sendiri kan ingin kompetisi kita tuh bisa bersaing di Asia ya, bicara ranking ya. Dampaknya apa sih dengan adanya klub licensing ini ke depan, manfaatnya kita benar-benar kita rasain sendiri? Ya benar sih, ini emang ada kaitannya juga ya. Kenapa klub Indonesia itu udah lama banget nggak main di Liga Champions Asia, terakhir itu Arema tahun 2011. Waktu itu lawan Kerezu, lawan siapa lagi lupa gua. Ya walaupun banyak faktor-faktornya ya, selain masalah licensing tadi, karena 2015 kita kena ban FIFA, terus baru mulai kompetisi Liga 1 lagi tahun 2017-2016 kan ASC itu ya. Iya sih, jadi klub-klub kita koefisiennya turun lah gitu ya. Jadi tapi menurut gua kalau misalnya lisensi ini ditegasin gitu ya, perlahan-lahan kualitas klub juga pasti akan meningkat, dan itu ujung-ujungnya ya lebih kompetitif. Semakin banyak klub yang sehat di suatu negara, lu bakal lebih kompetitif. Misalnya aspek finansialnya bagus, lu bisa lebih beli pemain yang lebih berkualitas kan gitu. Ujung-ujungnya ya prestasi klub itu sendiri gitu. Nah ini yang emang belum gue lihat sih di Indonesia. Emang LIB sama PSSI itu emang harus meng-create klub Indonesia tuh harus kompetitif. Itu yang belum gue lihat. Karena selama ini kayak kita tuh Piala Presiden lebih penting. Harusnya dibanyakin kompetisi lokalnya lah gitu. Piala Indonesia harus ada gitu kan. Semakin banyak berkompetisi, semakin kompetitif tim itu gitu. Mungkin untuk Bang Diego sendiri? Nah, lagi-lagi niat awal dari adanya lisensi ini adalah memperbaiki tata kelola klub. Kayak yang tadi Bani bilang, ketika finansialnya bagus, maka mereka akan punya kesempatan untuk merekrut pemain yang lebih bagus lagi. Terus dari aspek personel juga, misalkan kalau klub ini diisi oleh orang-orang atau personel-personel yang kualitasnya bagus, maka tata kelolanya otomatis akan lebih bagus. Dari aspek sporting pun begitu. Ada pembinaan yang berjalan. Klub-klub dengan pembinaan yang baik bisa mengambil pemain dari hasil binaannya tersebut. Jadi mereka bisa mengcombine antara merekrut pemain dari luar dan mengambil dari akademinya. Jadi ini semua menjadi satu lingkaran yang sehat, tata kelola sepak bola Indonesia nantinya, mulai dari grassroots sampai ke profesional. Jadi ketika misalkan gue sebagai orang tua nanti punya anak, gue pengen anak gue jadi pemain bola. Kalau zaman dulu nggak tahu nih, gue mau dibawa kemana ini anak kalau mau jadi pemain bola. Tapi kalau sudah ada tata kelola yang bagus melalui club licensing ini, maka anak itu udah tahu step-stepnya. Oh, gue masuk SSB dulu, baru gue masuk klub amatir. Dari klub amatir gue masuk klub Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1. Ada step by stepnya yang akhirnya nanti berjalan. Dan ini perlahan-lahan akan memperbaiki kualitas sepak bola Indonesia. Dan ini udah terbukti di semua negara di dunia, termasuk di Jepang. Yang dulunya nggak pernah ikut Piala Dunia, jadi langganan Piala Dunia. Yang tadinya cuma ikutan doang, sekarang masuk di babak knockout. Bahkan sempat masuk perempat final ya Ban ya, terakhir. 16 besar. 16 besar Piala Dunia itu kan artinya ada peningkatan prestasi secara sporting karena ada perbaikan tata kelola di dalamnya masing-masing. Istilahnya club licensing ini sangat penting untuk membangun fondasi sepak bola sebuah negara. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan sama semua stakeholder sepak bola Indonesia. Kira-kira kayak gitu.
Ya itulah tadi obrolan kita bersama perwakilan pengurus PSSI Pers yang diwakili Bang Bani dan Bang Diego. Kesimpulan yang kita peroleh, PSSI saat ini sedang membenahi tata kelola sepak bola Indonesia. Tentunya agar kompetisi kita atau Liga Indonesia itu dapat bersaing di Asia Tenggara, Asia, bahkan dunia. Makasih banget nih Bang Diego atas waktunya dan Sama-sama, analisisnya, Bang Bani dan tanggapannya. Jangan lupa terus pantengin YouTube PSSI Pers. Sekian dan terima kasih. Mantap.